Saya, Julita Emilia Cynthia dari Prodi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mula Warman. Saya dari kelas PBSIA 2020 dengan NIM 20050760005. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nina Kuena Hadi Putri SSSPD MPD selaku dosen saya mata kuliah keterampilan membaca yang telah mensupport saya untuk membuat video ini. Jadi, ini adalah video ketiga saya untuk mata kuliah keterampilan membaca yang akan membahas tentang teknik-teknik membaca cepat. Oke, pembahasan pertama tentang pengertian membaca cepat. Jadi, menurut Cenurut Hernomo, pada tahun 2005, membaca cepat adalah kegiatan merespon lambang-lambang cetak atau lambang tulis dengan pengertian yang cepat dan tepat. Sehingga dapat disimpulkan, membaca cepat merupakan memahami suatu tulisan dengan cepat dan jelas. Bersamaan membaca, pikiran pun harus memahami arti bacaan yang kamu baca. Pembahasan kedua tentang teknik-teknik membaca cepat. Yang pertama, teknik SQ3R, yaitu survey, question, read, recall, and review. Yang pertama yaitu survei, di mana kamu dapat mensurvei tiap-tiap bahan bacaan yang akan kamu baca. Yang kedua yaitu question, di mana kamu dapat mengubah topiknya dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga yaitu read, di mana kamu dapat membaca untuk mencari jawaban dari pertanyaan tadi. Yang keempat yaitu recall, di mana kamu dapat mengubahnya menjadi kalimat kamu sendiri agar mudah dipahami. Yang kelima yaitu review atau ulasan, di mana kamu dapat mengulas atau menilai kembali bacaan tersebut. Teknik kedua yaitu teknik pelayapan atau skimming, adalah memperoleh intisari suatu bacaan atau ide pokoknya saja. Contoh, ketika kamu membuka Wikipedia, kamu akan mencari topik yang kamu butuhkan dengan tidak membaca semuanya, tapi hanya ide pokoknya saja. Teknik ketiga yaitu teknik pemindaian atau scanning, di mana kamu memperoleh informasi yang langsung kepada fakta khusus atau spesifik tanpa melalui informasi umum. Contohnya, ketika kamu mencari kata live dalam kamus bahasa Inggris, pastinya kamu langsung mencari huruf L tanpa melalui huruf A. Pembahasan ketiga tentang model-model membaca cepat. Model pertama yaitu model bottom up atau bawah atas. Maksudnya, makna itu berasal dari bawah atau teks menuju ke atas ke otak kita. Contoh, ketika guru SD mengajar, pastinya akan memperkenalkan terlebih dahulu abjad ABCD, lalu menjadi kata, kemudian menjadi suatu kalimat. Model kedua yaitu model top down atau atas bawah, di mana terlebih dahulu pembaca menebak atau mengira-ngira makna atau maksud yang terdapat dalam bacaan. Contohnya, ketika kamu tahu tentang ilmu sastra, kemudian kamu pun membaca buku sastra, maka pastinya kamu akan berpikir kira-kira apa yang akan dibahas dalam buku tersebut sebelum membacanya. Model ketiga yaitu model interaktif, merupakan gabungan dari model membaca bottom up dengan model membaca top down tadi. Model keempat yaitu model timbal balik atau MMTB, yaitu proses membaca tidak lagi berlangsung secara berturut-berlanjut, melainkan simultan. Nah, simultan ini adalah terjadi secara waktu yang bersamaan atau serentak. Pembahasan keempat tentang tujuan membaca cepat. Yang pertama, mengetahui pendapat orang lain atau opini, di mana kamu cukup baca awal atau akhir paragraf yang memuat kesimpulannya penulis. Yang kedua, mengenali topik bacaan, yaitu jika kamu pergi membeli novel, pastinya kamu akan membaca blurb yang ada di belakang novel tersebut. Yang ketiga, kamu menjadi lebih update, karena dengan sering membaca cepat, maka kamu akan lebih tahu
apa yang terjadi dengan cepat. Pembahasan kelima tentang manfaat membaca cepat. Yang pertama, untuk mencari informasi yang kita perlukan dari bacaan secara cepat dan efektif. Yang kedua, dalam waktu singkat, menelusuri halaman buku atau bacaan. Yang ketiga, tidak banyak waktu terbuang karena tidak membaca bagian yang tidak diperlukan. Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan adanya teknik-teknik membaca cepat seperti SQ3R, bottom up, dan top down, kita dapat menanamkan teknik-teknik tersebut ke dalam diri kita sendiri. Dan jika kelak kita sudah memahami, maka ke depan akan dirasa lebih mudah untuk membaca bacaan sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Baik, sekian video ketiga saya untuk mata kuliah keterampilan membaca tentang teknik-teknik membaca cepat. Jadi, see you on the next video guys. Bye-bye.